Apakah dengan mengganjal karet seperti ini pintu jadi enak, jadi rapat? Tidak. Tapi dengan penyetelan yang benar, hasilnya akan seperti ini, memuaskan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama, channel yang memberikan seputar trik, tutorial, dan informasi terkini tentang seputar pintu mobil. Oke teman, kali ini kita kedatangan L300 yang mana kacanya gerupiakan, pintunya gerupiakan, dan ini udah disetel model ganjal karet di samping pintu ini. Dan hasilnya kayak gini teman-teman. Hasilnya sangat memuaskan ya bagi yang belum tahu setel asli pabrik. Oke teman, langsung kita kerjakan ya. Kita akan buat pintu ini menjadi kedap, pintu ini menjadi empuk, pintu ini menjadi tidak bersuara tanpa ganjal karet pintu seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih mempunyai model menyetel pintu dengan ganjal karet seperti ini ya, metode purba seperti ini segera hilangkan dan ikutin channel ini, subscribe channel ini biar kalian tahu cara menyetel pintu yang benar, biar pintu kalian bisa kedap, biar pintu kalian bisa empuk, biar pintu kalian tidak gerobiakan, biar kaca kalian tidak gerobiakan. Oke teman, langsung kita kerjakan, tidak lama-lama, langsung kita setel pintunya biar bagus teman-teman. Di sini saya langsung membongkar door trimnya teman-teman, dan saya nanti akan mengeluarkan door locknya, dan juga saya akan langsung menyetel kacanya terlebih dahulu. Langsung langkah pertama saya keluarkan letter U-nya ya teman. Saya lepas letter U-nya untuk menyetel pintunya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan lepaskan pengait-pengait semua di dalam door lock, mulai dari pengait dari luar, pengait dari dalam, kunci dari luar, dan kunci dari dalam, karena saya akan melepaskan door locknya. Oke, langsung kita lepaskan 3 baut dari luar door lock ini agar door lock bisa terlepas. Dan ini door lock dan letter U-nya saya singkirkan dulu, kemudian saya akan cek pintunya terlebih dahulu apakah lurus nutnya apa anjlok. Dan di sini anjlok sedikit teman-teman. Dan di sini lihat bekas karet ganjalan mengakibatkan karatan ya teman. Jadi buat teman-teman yang mempunyai metode ganjal karet seperti ini akan mengakibatkan mengakibatkan bodi pada pintu mobil kalian menjadi karatan, dan akhirnya akan meraman ya, Oke, saya cek di sini dan pintunya anjlok sedikit. Saya akan naikkan pintunya sedikit, dan di sini saya akan naikkan bagian depan atas teman-teman. Jadi teman-teman bisa naikkan yang bawah atau atas, terserah keinginan teman-teman, tapi saya di sini karena bagian atas lebih renggang, jadi saya akan naikkan bagian atas sehingga pintunya naik dan depan jadi tidak renggang. Dan di sini udah rata, udah sip, udah oke. Kita tinggal cari yang enak. Dan di sini pintunya kurang masuk teman-teman ya, yang bagian atas depan itu kurang masuk, jadi saya setel di bagian engsel yang nempel pada bodi ya, engsel yang nempel pada bodi, bukan engsel yang nempel pada pintu, tapi engsel yang nempel pada bodi saya kendorin. Kemudian saya angkat biar pintunya lebih masuk ke dalam. Setelah itu saya kencangkan.
Dan kita cek pintunya apakah udah masuk ke dalam dan udah rata. Oke. Dan di sini juga udah rata natnya. Sip, teman-teman. Di bagian atas ini saya rasa masih terlalu masuk, jadi saya keluarkan sedikit. Kemudian saya cek lagi, tidak ada yang mentol, tidak ada yang ganjel, berarti udah clear, udah fix. Sekarang saya akan menyetel kacanya yang gerobakan. Lihat teman-teman, pintunya kacanya itu kayak gini, lihat ya. Nah lihat, nih kacanya kayak gini nih. Nih kita akan setel rapat, kita akan setel kenceng biar saat jalan tidak gerobakan, saat nutup tidak gerobakan. Oke, pertama kita naikkan kacanya ke atas full, kemudian kita lepas dua baut setelan ini teman-teman ya. Dan kemudian saya ambil bor saya, dan saya akan lubangi di bawah setelan dari pabrik ini teman-teman, karena setelannya sudah habis. Saya buatin setelan agar regulator kaca menjadi sepan, regulator kaca menjadi ketat, regulator kaca menjadi kenceng, dan kaca tidak gerak. Setelah dilubangin, kita masukkan lagi setelan kacanya, kita masukkan di lubang yang baru. Kemudian yang bagian depan juga kita masukkan, kita turunkan kacanya dulu biar gampang turunnya. Kemudian kita masukkan bautnya juga di setelan yang baru. Oke, setelah itu kita kencangkan dua-duanya teman-teman. Kemudian kita cek, dan di sini udah lumayan nggak gerak ya teman, lumayan nggak gerak, tinggal sedikit geraknya. Dan di sini setelannya udah fix, udah oke. Kita akan perbaiki bagian karetnya. Di sini biasanya karetnya ya teman, karet pada bagian les kaca luar ini teman-teman ya, biasanya itu udah pada habis, udah pada mengkerut. Nah di sini kita keluarkan. Nah kita keluarkan ya teman, biar lebih rapet, kita keluarkan. Dan di sini karena di sini ini udah harusnya ganti, tapi di sini saya akan manfaatkan karet ini tanpa harus beli, karena kalau beli juga 100.000. Nah di sini saya kasih karet teman-teman, saya di dalamnya ini saya kasih karet lagi biar untuk menjaga agar tidak kembali melengkung ya. Oke teman, saya ambil karetnya dulu. Ya teman, di sini saya akan memasukkan karetnya ya ke dalam karet les tadi ya, biar karet lesnya itu tidak kembali. Dan di sini saya ukur pas, kemudian saya akan lem teman-teman. Dan di sini saya memakai lem kastel ya, karena lem Alteco saya habis, saya pakai lem kastel. Kita lem dua-duanya teman-teman. Satunya juga kita lem biar nanti saat udah kering nempel dengan sempurna. Dan kita keringkan dulu teman-teman. Sambil menunggu kering, saya akan bongkar doloknya agar pintunya lebih rapat, agar pintunya lebih empuk, dan pintunya tidak gerobakan. Oke teman, langsung ke tempat kerja kita.
Dan di sini saya bongkar doloknya teman-teman ya. Kita bongkar doloknya, kita cek apakah udah aus, apakah belum. Dan di sini masih lumayan bagus ya teman-teman, cuman karaten tapi juga ada sedikit keausan, tapi overall semuanya masih bagus karena ini door lock ori, tinggal menyepan-nyepankan saja. Oke, di sini kocak ya teman-teman, kocak sedikit ya, kocak sedikit karena ini kocak sedikit dan udah dilas ya, jadi kita enak ya, ini kan udah dilas ya, jadi kocak sedikit, kita tinggal pukul aja ke dalam teman-teman. Nah seperti ini, kita pukul sehingga mengakibatkan asnya itu gemuk. Nah akhirnya saat gemuk udah sepan lagi. Kita pukul sampai udah gemuk, sampai tidak ada kocak ya, sampai tidak kocak teman-teman, kita pukul. Oke, kalau udah kocak, kalau udah tidak kocak, kalau udah kenceng, hasil dari pukulan ini kan gemuk ya teman. Nah nanti kita gerinda dulu biar nanti masuk ke plastiknya itu gampang. Nah kita gerinda dulu, kita gerinda bagian yang gemuk, yang melewat karena pukulan tadi. Oke, kita singkirkan dulu dan kita cek apakah bagian lainnya kocak, dan sini kocak ya teman, lihat nih. Nah ini kocak, kita pukul dulu biar sepan, biar tidak ada kekocakan. Oke, masih sedikit kocak, kita pukul lagi. Enaknya kalau door lock ori itu kayak gini teman, kita pukul aja udah kenceng, tapi kalau imitasi nggak bakalan kenceng teman-teman. Dan sini alhamdulillah udah kenceng ya, udah masih semuanya masih bagus ini. Dan kita pakaiin plastiknya, kita cek pengait keamanan apakah ada kekocakan. Dan di sini kocak ya teman-teman, ini kocak ya, lihat kocak ya, kocak ya, lubangnya kocak. Jadi saya akan gemukin ini dulu biar nanti tidak kocak. Ya, gemukin dulu. Oke, setelah itu kita coba dan udah sepan ya, kita tinggal masukkan, kita pukul biar sepan, biar masuk full. Oke, kalau udah masuk full kita pasang per-pernya. Oke, kita pasang pernya. Dan di sini pernya sangat panjang banget ya teman. Jadi saya itu lebih suka mengurangi pernya, biar apa? Biar lebih empuk gitu. Jadi kalau nutup biar lebih empuk itu saya kurangin pernya. Ingat jangan banyak-banyak ya, karena itu per keamanan. Kalau kalian kebanyakan mengurangin maka pintu mobil kalian bisa membuka sendiri. Jadi saat kalian ingin mengurangi itu dicek dulu seberapa. Nah ini segini. Nah ini baru kita kurangi. Oke, kita pasukkan dan pas ya teman, pas. Nah pas ya. Kemudian kita pasangkan per satunya, bagian pengait door lock, bagian pengait door lock ke letter U, dan kita pasangkan penutupnya. Kemudian kita pasangkan baut kecilnya. Kita kencangin dan kita tes dulu. Kalau udah oke, sekarang tinggilan kita
giliran kita memastikan apakah bagian letter itu keruak. Dan ini keruak ya teman-teman, keruak, sehingga letter U sama door lock ini ada kekocakan, lihat. Nah, kocak ya, makanya harus kita gemukin. Oke, karena di sini keruaknya itu yang dalam, saya akan gemukin yang dalam. Dan di sini ada kekocakan juga pada bagian las-lasan pabrik ya. Jadi kita akan kuatin dulu biar kuat. Jadi di sini las-lasan pabrik itu mongkel, jadi mau kayak lepas gitu loh. Jadi kita akan las dulu. Nah, kalau udah baru kita las bagian yang keruak tadi ya, yang kemakan door lock tadi kita las ya, biar sepan dengan door locknya. Kita gemukin dikit aja ya teman-teman, karena tadi door locknya masih bagus. Jadi otomatis keruaknya yang bagian letter ini kan cuma dikit. Jadi kita tutup aja dengan las. Jangan dengan solasi ya teman-teman, jangan dengan solasi, jangan dengan hansapas, karena akan merusak door lock. Kalau udah oke, kita masukin air dingin dan kita coba dulu. Oke, kita coba, udah sepan, langsung kita pasang di pintunya teman-teman. Tapi sebelum itu, karena karetnya udah kering, saya akan pasangkan karetnya dulu ya teman-teman. Kita pasangkan karetnya. Nah, kita pasangkan di bagian yang kita udah lem tadi. Nah, kita pasangkan di dalamnya teman-teman. Intinya itu diisi ya teman-teman, kekosongan itu diisi. Daripada kita beli 100.000, kita isi kekosongan ini gratis dengan bahan-bahan seadanya, rapi dan tidak kelihatan. Oke, kemudian kita pasangkan teman-teman. Dan kita coba di kacanya, kita putar dan udah sangat sepan sekali, lihat teman-teman ya. Lihat, ini udah sepan sekali, tidak kopiak, kenceng. Kita cek juga tidak terlalu sesak. Kemudian kita pasang door locknya, kita konsen ke perbaikan pintu genti. Dan tak lupa, sebelum kita pasang door locknya, langsung kita kasih oli dulu teman-teman. Jangan takut kotor, jangan takut kotor, langsung kita olinin dulu biar lancar semuanya. Dan juga di bagian handle juga kita oli. Langsung kita pasangkan teman-teman. Kalau semua udah terpasang, kita coba dulu teman-teman. Bagian handle dari dalam oke, bagian dari luar oke. Coba kita kunci, kita buka, oke, berarti udah clear. Kemudian kita setel pintunya dengan memasang letter U-nya. Pasang letter U-nya secara ngawur dulu teman-teman, boleh bebas.
Oke, kemudian kita turunkan kacanya, kita cek udah kenceng ya, kenceng banget ini, kenceng. Oke, kemudian kita setel pintunya. Oh, di sini ternyata masih oblak, teman. Kita cek apakah yang menyebabkan oblak. Dan ternyata bautnya kendor. Jadi saya kencengin dulu, teman-teman. Ternyata bautnya kendor. Oke, dirasa udah kencang, kita akan setel pintunya. Kita turunkan kacanya, kita masukkan door locknya ke letter U dan kita cek ternyata belum pas ya, teman-teman. Oke, kita paskan. Dan ternyata letter U-nya kurang ke atas. Kita ke atasin, kita cek, klik, masih belum pas. Ternyata letter U-nya terlalu besar las-lasannya tadi, teman-teman. Jadi saya akan kurangin dulu ya dagingnya, karena tadi ternyata pengelasan kita terlalu besar. Ini terlalu besar, jadi nggak masuk di bagian door lock. Kalau terlalu besar jangan dipaksa, karena door lock akan pecah. Kita akan kurangin dulu, teman-teman. Dan kita coba dulu. Oke, udah sepan. Oke, kita pasang lagi, teman-teman. Kita ulangi lagi. Dan kita paskan, teman-teman, dan ternyata masih sedikit belum pas ya. Jadi di sini saya naikkan karena kurang naik, teman-teman, letter U-nya. Setelah itu kita cek dulu lagi, kita masukkan dan 2 klik. Oke, teman, udah agak enak ya, teman. Jadi hasilnya seperti ini, teman. Oke, coba teman-teman lihat, teman-teman dengarkan, hasilnya sudah sangat-sangat empuk. Nah, teman-teman, seperti ini, teman. Oke, teman, jadi seperti itu lagi, teman-teman, bagaimana cara kita menyetel kaca, bagaimana cara kita menyetel pintu agar lebih bagus, agar lebih kedap, tidak gerubiakan, dan alhamdulillah berhasil. Oke, teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman bisa mencontohnya, semoga teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah. Oke, teman, terima kasih dan jangan lupa subscribe dulu ya, teman. Oke, teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.